Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah keamanan sistem informasi. Di sini kita memasuki pertemuan yang keempat. Kita akan bahas tentang kerawanan sistem informasi ya. Nah, nanti di sini kita akan mengetahui kerawanan sistem apa saja yang sering terjadi di saat ini ya. Oke, kita masuk ke sebuah pertanyaan dulu ya, kaitannya dengan keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu apakah sistem yang kita gunakan itu sekarang ini sudah aman? Itu pertanyaan yang pertama ya. Terus yang pertanyaan kedua, apakah sistem jaringan yang kita bangun, kita buat dan database-nya sudah dilindungi? Terus pertanyaan ketiga, kalau memang sudah aman, dari mana kita bisa mengetahui bahwa sistem kita itu benar-benar aman gitu ya. Terus yang keempat, seandainya sistem kita tidak aman, di mana dan bagaimana mencari kelemahannya atau mencari titik tidak amannya itu ya. Nah, untuk menjawab 4 pertanyaan tersebut ini, yaitu yang pertama perlunya dilakukan kegiatan uji coba penetrasi atau penetration testing. Nah, di sini biasanya nanti ada sebuah metode menggunakan tool ya, kaitannya dengan uji coba ya, uji coba dari sebuah sistem informasi yang kita buat ya. Jadi kita bisa mengetahui titik lemahnya di mana ya. Nah, dan lain-lain ya. Nah, itu kegiatan uji coba ya, salah satu solusi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Terus yang kedua, kita harus mengetahui celah-celah yang ada di sistem informasi yang mudah diserang ya, atau istilah lainnya di sini adalah sistem vulnerability. Nah, untuk celah sistem ini di bagian apa saja ya? Yang pertama yaitu di bagian operating system attack-nya, terus yang kedua yaitu di application level attack-nya, terus yang ketiga di program application module, terus yang keempat adalah standar configuration-nya. Itu 4 celah ya sistem yang mudah diserang. Kita akan bahas satu persatu kaitannya dengan hal tersebut. Yang pertama yaitu operating system attack ya. Ya, yang menjadikan celah dalam sistem ini adalah yang pertama yaitu adanya instalasi sistem yang standar ya atau minimalis ya. Sebagai contoh, ketika kita menginstal sebuah sistem operasi, contohnya Windows, Linux ya, kita buatkan standar dan tidak dibuatkan custom ya. Ini memungkinkan bahwa setelan atau settingan sistem operasi itu minimalis ya. Kalau kita buat custom, kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan ya. Sebagai contoh, kebutuhan komputer kita itu untuk offline dan online. Berarti diperlukan sebuah fitur seperti firewall, antivirus ya, update automatic antivirus dan lain-lain. Nah, ini diperlukan sebuah instalasi yang custom ya, atau dengan pilihan-pilihan sesuai kebutuhan. Nah, kita hindari instalasi sistem yang standar. Terus yang kedua yaitu banyak modul dan submodul ya. Ini menjadikan tidak efektif ya. Kadang dengan banyak modul itu biasanya banyak kemiripan-kemiripan ya dalam modul tersebut. Makanya diperlukan sebuah keefektifan ya pembuatan modul dan submodul ya. Kalau kita lihat contoh di dalam sebuah web ya mungkin banyak menu-menu atau submenu yang mungkin hampir sama dengan menu yang lain ya.
dan menimbulkan tidak efektif ya. Dan di situ ya yang menjadi sebuah celah yang mudah diserang gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu application yang tambal sulam ya. Jadi yang sudah ada ditambah lagi ya. Itu yang sering terjadi untuk saat ini ya. Oke, itu kaitannya dengan bagian di operating system attack ya. Terus yang kedua application level attack. Nah, di sini saya akan bahas dulu yaitu beberapa jenis application ya, aplikasi. Yang pertama yaitu aplikasi yang siap pakai ya. Jadi di sini kita mendapatkan satu paket aplikasi ya atau sistem informasi yang siap pakai tanpa adanya instalasi ya, tanpa adanya coding. Nah ini di sini jenis yang pertama. Terus yang jenis yang kedua yaitu aplikasi yang dibangun sendiri ya, mulai dari tahapan perancangan sampai dengan finishing ya. Jadi di sini mulai dari nol ya gitu. Terus yang ketiga yaitu aplikasi kombinasi ya. Jadi kombinasi yang aplikasi yang sudah ada dan dimodifikasi ya. Ini tiga jenis aplikasi untuk saat ini ya. Nah, kaitannya dengan celah yang mudah diserang. Nah, di sini yang pertama yaitu masalah dalam pembangunan sebuah perangkat lunak atau software itu memiliki waktu dan anggaran ya dalam pembuatan sistemnya ya. Nah, ketika kita mengalami ya atau mendapatkan anggaran atau kos yang kurang, nah ini kadang bisa menimbulkan kecerobohan atau kesalahan. Dan di sini contohnya ya bisa menimbulkan sebuah bug ya dalam aplikasi atau sistem informasi atau istilah lainnya ya cacat ya. Nah, itu. Terus permasalahan yang kedua yaitu banyaknya modul dan objek dari sebuah aplikasi ya. Dan di sini contohnya diterapkan dalam instalasi perangkat keras dan platform ya, modul tersebut ya. Sehingga nanti semakin sulit melakukan pengujian secara keseluruhan. Nah, itu ya kalau jika terdapat modul yang terlalu banyak ya, objeknya yang terlalu banyak ya. Ini juga menyebabkan ketidak efektifan. Terus yang ketiga, programmer ya atau pembuat program yang memikirkan keamanan sistem itu sebagai suatu yang adisional ya atau pertimbangan tambahan ya. Tuh. Nah, seharusnya keamanan itu diperlukan ya atau harus digarap ya setelah nanti program itu selesai. Nah, digarap ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jika kita kebutuhannya untuk diterapkan dalam jaringan global ya berarti keamanan sistemnya harus benar-benar baik ya, harus dipertimbangkan penuh. Tuh. Itu kaitannya dengan application level attack ya. Terus yang terakhir adanya pengetahuan pas-pasan dalam keamanan sistem ya. Jadi menimbulkan aplikasi atau sistem yang kualitasnya rendah di sini ya. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini menyebabkan celah-celah yang mudah diserang. Terus ada lagi kaitannya dengan application level attack, masalah lain dalam pengembangan software atau perangkat lunak. Pengembang itu nakal ya. Dan biasanya melakukan penyisipan bug ya atau penyisipan file-file tertentu dengan tujuannya dia sendiri ya.
Nanti kalau sudah aplikasi atau sistem itu sudah di-online-kan atau di-publish, nah dia akan memiliki hak akses untuk mengolah ya atau untuk membangkitkan bug-nya tersebut, dan tentunya juga untuk tujuannya dia sendiri. Nah, ini juga sering terjadi kasus di dalam sistem informasi, terutama dalam sebuah perusahaan. Terus yang ketiga, program application modul ya. Nah, ini contohnya di sini modul-modul yang sudah ada di internet ya. Jadi sering banyak menggunakan modul-modul yang ada di internet ya. Jadi biasanya kalau modul itu kaitannya dengan menu-menu yang kiranya bisa dimasukkan di dalam sistem operasi ya. Nah, ini banyak yang mengambil dari internet. Padahal yang memiliki modul tersebut itu mereka dengan sengaja menyisipkan sebuah bug ya atau sebuah file ya atau sebuah virus ya yang nantinya akan berakibat terhadap keamanan sistem itu sendiri, dan biasanya juga akan menyebabkan terjadinya kejahatan ya dalam perlakuan di internet. Terus kemungkinan ada sisipan skrip hacker profesional. Jadi bisa akses akun atau ambil data yang dilakukan oleh hacker ya. Ketika kita mengambil sebuah modul di internet atau mungkin download sistem informasi di internet, padahal di dalam sistem informasinya tersebut sudah disisipkan beberapa file ya atau skrip oleh hacker profesional. Ketika nanti sudah diterapkan secara online, dia akan memiliki hak aksesnya. Nah, dengan hal tersebut kita harus benar hati-hati kaitannya dengan membeli, mendownload sebuah sistem operasi. Nah, nanti kita akan cari solusinya, atau nanti di sini ada solusinya. Terus ini merupakan sebuah solusi kaitannya dengan permasalahan dalam program application modul, yaitu kita harus melakukannya atau membuat programnya itu harus dari nol ya. Jadi tadi yang sudah saya singgung, yang mulai dari perancangan, penerapan, pelaksanaan sampai dengan finishingnya ya. Oke, itu kaitannya dengan program application modul. Terus yang keempat, yang terakhir yaitu standar configuration ya. Nah, di sini yang menjadikan sebuah celah dalam sistem informasi dan tentunya yang mudah diserang yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kurang kompetensinya ya. Nah, sehingga nanti di sini akan menyebabkan konfigurasi dan instalasinya yang kurang bagus juga ya. Dan tentunya juga tidak sesuai dengan prosedur. Contohnya di sini kaitannya dengan instalasi firewall, instalasi antivirus. Nah, di sini konfigurasinya masih kurang ya. Itu sebagai contoh yang mudah di antivirus ya. Nah, ketika kita menginstal antivirus, nah di sini diperlukan sebuah settingan yang lengkap ya. Dan tentunya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan seperti auto update-nya ya, auto upgrade ya, terus notification deteksi ya, ini harus diaktifkan. Makanya jadi kalau SDM-nya kurang kompeten juga akan mengakibatkan konfigurasi dan instalasinya yang kurang juga di sini. Terus sekarang solusi dari kaitannya dengan kerawanan sistem informasi ya. Nah, di sini diperlukan sebuah organisasi khusus ya untuk menghindari diri dari kemungkinan
dieksploitasi atau serangan ya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, sebelum kita membeli aplikasi atau mendownload ya, atau membeli sebuah modul ya, diperlukan sebuah penelitian dulu ya, sebuah penelitian dulu terhadap kinerja program atau sistemnya ya. Jadi sebelum kita pakai diteliti dulu ya. Istilah lainnya itu diuji cobakan dulu ya. Nanti seberapa jauh untuk tingkat keamanannya ya. Jadi kita teliti dulu sebelum kita publish ya. Terus yang kedua yaitu pengembangan sistem ya. Jadi dalam membuat sebuah sistem kita harus melibatkan programmer yang kompeten ya. Sehingga nanti kita tidak salah jalur dalam membuatnya ya. Jadi sesuai dengan sistem standarnya. Terus kalau tidak memiliki sumber daya manusia yang ya kompeten, kita bisa bekerja sama dengan konsultan atau ahli dalam pembuatan aplikasi atau sistem ya. Nah, dengan cara seperti ini nantinya juga akan terbentuk sebuah sistem informasi yang sesuai dengan standarnya itu ya. Dan kalau untuk saat ini banyak sekali ya untuk lembaga atau perusahaan atau organisasi yang membackup kaitannya dengan pembuatan sistem atau pengembangan sistem. Oke, sekian dulu kaitannya dengan kerawanan sistem informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.